Assalamualaikum, nama saya Dr. Lita. Di video kali ini saya mau sharing mengenai perkuliahan di FKG. Dan ini terutama untuk adik-adik yang ingin memilih kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi tetapi masih bingung nanti apa aja sih yang dilakukan di sana. Dan di sini nanti saya akan sharing semuanya sebagai referensi kalian. Video saya sebelumnya yang mengenai kedokteran gigi itu banyak sekali respon positif dan juga banyak banget yang nanyain gimana sih kak caranya buat masuk FKG, gimana sih kak perkuliahannya, dan itu banyak sekali pertanyaan seperti itu, entah itu masuknya dari komen atau dari DM Instagram. Jadi di sini saya memutuskan buat nge-share dan mudah-mudahan ini berguna sekali bagi adik-adik dan mungkin ini bisa menjadi gambaran secara garis besarnya tuh nanti kuliah FKG itu seperti ini gitu, biar nanti kalian bisa mempertimbangkan untuk kedepannya tuh bagaimana. Yang perlu saya tekankan di sini adalah sharing ini tuh saya ambil secara garis besarnya aja, jadi tidak mendetail karena kalau mendetail itu pasti nanti videonya bakal panjang. Jadi secara garis besarnya aja, intinya biar kalian tuh nanti pada mengerti nanti perkuliahannya gimana. Dan saya perlu tekankan lagi bahwa setiap universitas itu pasti berbeda-beda. Nah, yang pertama kita berbicara mengenai apa sih yang perlu dipersiapkan. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama ya tentunya dari segi finansial. Nah, dalam finansial ini ada dibagi dua lagi, ada uang masuk atau uang pendaftaran, atau ada juga yang bisa bilang itu uang gedung. Sama yang kedua tuh uang per semester, tapi buat awal masuk itu biasanya ya uang pendaftaran dulu atau uang gedung ini dulu. Dan uang pendaftaran, nah ini biasanya yang agak tinggi sih, karena kan memang ya kalau kuliah kedokteran maupun kedokteran gigi kan memang terkenal lebih tinggi dibanding yang lainnya. Tapi tenang aja, ada beberapa universitas yang bisa mengangsur, jadi biayanya tuh bisa diangsur entah itu sampai 1 atau 2 semester berikutnya, jadi nggak yang breks gitu tuh nggak. Dan mulai biayanya sendiri itu sebenarnya saya nggak mau bilang secara pasti sih, karena kan per universitas itu berbeda-beda, tetapi kisarannya itu mungkin di atas 200 juta ya, tapi banyak juga yang kurang, banyak juga yang lebih, tetapi ini kita bicara universalnya aja tuh segitu gitu. Dan yang kedua adalah biaya per semester. Kalau biaya per semester ini juga tiap universitas beda-beda ya. Kalau rata-rata itu sekitar, kalau mulai 2020 ini atau 2019 kemarin tuh juga udah mulai 15 juta per semester, atau per semester itu sama dengan 6 bulan ya. Jadi kalau 1 tahun itu berarti kan 2 semester. Nah, kalau dari segi finansial ini saya lebih ngutamain buat kalian buat cari manual deh, entah itu dari brosur atau dari web ke universitas yang akan kalian tuju, biar lebih pasti, karena kalau dari segi finansial itu dia beda-beda guys. Kita berbicara mengenai gimana cara pendaftarannya. Nah, buat pendaftarannya itu juga biasanya dia ada dibagi dua, ada yang dari jalur prestasi atau melewati jalur tes per individu. Ya kalau jalur prestasi kan berarti udah kalian masuk dengan nilai kalian yang kalian punya. Kalau yang jalur tes ini kalian harus tes di universitas itu, atau mungkin bisa online tapi saya nggak tahu ya. Biasanya sih langsung ke universitas itu, dan soal yang dikeluarkan itu biasanya ilmu alam atau IPA kan ada ya, biologi, ada fisika, kimia, atau mungkin kalau universitas kalian ada mungkin Islamik ya berarti ada Islam, dan mungkin ada bahasa Inggris, dan ini beda-beda, tetapi secara umum itu yang mengenai ilmu alam. Kemudian kalau udah pendaftaran terus kalian sudah diterima, itu nanti perkuliahannya lagi itu juga dibagi menjadi dua. Ada masa S1 atau kita bilang dengan preklinik, dan yang kedua itu perkoasan, dan atau kita bilangnya itu klinik. Kita bahas dulu ya mengenai perkuliahannya atau yang preklinik. Mungkin ini tidak jauh berbeda sih sama fakultas lain, ya namanya orang kuliah ya seperti itu, tetapi dia ada skill lab, ada praktikum, ya ada kuliah pakar atau ada kuliah juga.
Kemudian di S1 atau preklinik ini juga ada nanti KTI atau skripsi, itu juga tetap ada. Ini secara garis besarnya tuh seperti itu ya. Jadi nggak semudah itu sebenarnya, melewati itu tuh panjang juga. Nah, jika kalian sudah menyelesaikan semua semester, kemudian sudah menyelesaikan skripsi juga, dan nilai kalian juga sudah tidak ada yang istilahnya gugur gitu, kalian bisa langsung ikut wisuda. Nah, kalau wisudanya ini namanya wisuda S1 karena nanti ada juga sumpah dokter, itu berbeda dengan wisuda ya. Kalau wisuda ini ya nanti kita dapat gelarnya SKG atau Sarjana Kedokteran Gigi. Tetapi ini belum selesai karena setelah masa S1 itu nanti kita masih ke profesi atau ke perkoasan. Nah, sekarang udah berbicara mengenai koas nih. Sebenarnya saya juga pernah buat video sih di sini nih. Nah, ini video suka duka koas gigi. Nah, di video ini mungkin kualitasnya itu masih belum bagus karena ini saya awal-awal buat video. Tetapi malah justru video itu yang paling banyak ditonton. Termasuk banyak sih, bukan banyak banget. Ini termasuk banyak, dan juga banyak komen-komenannya yang bener-bener nyemangatin. Kalian nanti bisa buka deh komen-komennya itu. Menurutku masih itu menyemangati banget sih. Coba cek aja nanti video ini ya. Paling susah menurut saya itu ya memang yang di koas ini. Yang di koas beda banget soalnya. Gimana ya? A few moments later. Pokoknya itu karena susahnya ya cari pasien gitu-gitu. Nanti juga saya juga mau buat video yang lain. Nanti kita pas koas tuh butuh pasien apa aja sih, nanti tak buat di video yang lain aja deh. Nanti takutnya kebanyakan kalau di video ini. Pokoknya intinya di koas itu kalian harus cari pasien. Kemudian harus selain itu juga ada diskusi sih, ada presentasi juga nanti. Kemudian ada ujian-ujiannya juga. Ini nggak cuma pasien aja, enggak. Ini juga ada ujian-ujiannya juga ya kalau di koas itu. Nah, kalau kalian sudah menyelesaikan semua requirement koas, kemudian sudah menyelesaikan ujian-ujiannya, kemudian kalau kalian lolos, itu nanti bisa ikut UKMP 2DG, atau itu kalau anak sekolah ya katakanlah itu kayak ujian nasionalnya, itulah ujian akhirnya. Terus kalau sudah lulus di sini langsung kita ke sumpah dokter. Kita berbicara mengenai waktu normalnya ya. Kalau untuk waktu normalnya untuk S1 atau periklinik itu rata-rata 4 tahun. Semua universitas kayaknya hampir sama sih, mungkin beda ya, ada yang beda, tapi rata-rata 4 tahun. Kalau untuk profesi atau koas itu normalnya 1,5 sampai 2 tahun atau 4 semester itu normalnya. Kalau katakanlah tepat waktu itu 6 tahun. Dan saya waktu kuliah itu 6 tahun pas. Jadi 6 tahun kalau udah lulus sumpah dokter ya udah tinggal nunggu surat izin praktek, tinggal nunggu STR, ya udah nanti kalian bisa praktek kerja sebagai dokter gigi. Oke, udah. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan komen di bawah atau bisa DM di Instagram ini atau sini, pokoknya di Instagram saya boleh. Pasti saya balas sih biasanya. Dan semoga video ini bermanfaat ya, terutama buat adik-adik atau mungkin orang tua mahasiswa yang ingin menyekolahkan anaknya ke Fakultas Kedokteran Gigi. Dan mungkin sebagai referensi kalian juga bisa menonton video saya mengenai kedokteran gigi yang lainnya sebagai referensi tambahan. Oke, sekian video dari saya. See you on the next video.